When you try your best but you don't succeed. Kata gili sangat identik dengan Pulau Lombok yang dalam bahasa daerah setempat artinya pulau. Tapi kali ini kita tidak akan ke Gili Trawangan atau Gili Air yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan. Melainkan kita ke gili-gili lainnya yang berada di timur Pulau Lombok. Seperti Gili Lampu dan Gili Kondo. Matahari seolah enggan menyembuhkan sangatnya ketika kami tiba di sebuah pantai yang menjadi dermaga mini untuk menuju pulau-pulau kecil di sekitaran pulau yang didiami oleh suku Sasak ini. Di perairan Lombok Timur memang banyak sekali pulau-pulau kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah gili. Tujuan pertama kami adalah Gili Kondo. Walau kecil, pulau ini tampak mencolok dari kejauhan. Karena pasirnya yang putih terlihat semakin terang tertimpa cahaya matahari. Berbeda dengan pasir yang terdapat di sepanjang garis pantai Lombok Timur, yang sebagian besar berwarna hitam. Finally, we have arrived at Gili Kondo setelah perjalanan 25 menit menggunakan kapal kayu ini. Dengan perairan yang tenang dan crystal clear waters. Gili Kondo ini salah satu gili di sekitar Pulau Lombok. Nah, Gili Kondo ini juga merupakan tempat persinggahan bagi turis-turis asing dengan menggunakan kapal yang tujuan akhirnya ke Pulau Komodo. Di sini juga udah mulai ada bangunan, infrastruktur, dan untuk masuknya kita harus beli tiket. Yuk. Sesaat setelah menjejakkan kaki di Gili Kondo, kami merasakan suasana tenang yang sesungguhnya. Pulau ini nyaris tak berpenghuni jika tak ada wisatawan yang singgah. Dengan memiliki sumber air tawar dan letak yang strategis, pulau ini memang kerap kali dijadikan tempat persinggahan bagi para kapal live abroad yang hendak menuju ke Komodo. Dari atas kapal, sebenarnya kami sudah bisa melihat bahwa perairan ini memiliki gugusan karang yang sehat dan beragam. Saya dan Dayu salah satu yang tak bisa menolak pesona beningnya air di sekitar pulau ini. Letak titik snorkeling sendiri tak jauh dari bibir pantai, hanya sekitar 20 meter atau 2 menit dengan berenang. Dengan teknik free dive, kami berdua mencoba menikmati biota yang hidup di bawah air Gili Kondo. Di kedalaman tak lebih dari 6 meter, titik ini bagaikan akuarium mini yang syarat akan biota laut indah. Hal pertama yang paling menarik buat saya sih, Bim, adalah ngelihat hamparan koral yang begitu sehat. Ada soft coral, hard coral, semuanya tutupannya rapat-rapat. Jadi sampai kita nggak bisa ngelihat pasir ya, karena semuanya koral. Dan yang pasti koral yang sehat itu selalu ngebuat saya pengen berada lebih dekat dan ngelihatnya lebih jelas gitu. Dan di sekitar koral yang sehat itu juga banyak banget ikan dan kehidupan di situ ya. Dan semakin dalam, akhirnya tiba-tiba air mulai biru tua karena dia agak kayak turun, itu apa namanya, slope ya. Iya. Kayak ada slope gitu. Dan mulai dalam itu ya. Dan tiba-tiba di atas batu ya, ada this animal. Saya nggak tahu itu animal atau batu juga, cuman dia bergerak gitu. Terus pas saya lihat lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah sotong. That's ya kan? cuttlefish, yeah. Dan akhirnya saya menggunakan teknik free dive yang saya ketahui gitu, dengan tarik nafas dan simpan oksigen untuk digunakan oleh badan dan diserap oleh paru-paru. Semakin dalam, pada saat kuping mulai sakit, kita harus equalize ya, antara dengan
menelan atau dengan kasih pressure ke hidung. Buat rilis udara yang di dalam. Betul. Terus kalau udah nggak sakit lagi, lalu kita masuk lagi ke dalam dan Iya. akhirnya kita face to face Iya. dengan sotongnya dan sotongnya nggak pergi. Iya. Yang lebih keren lagi dia ganti warna, inget nggak? Iya banget, dia berubah-berubah gitu warnanya dari putih, terus ada garis-garis hitam, lihat nggak? Yes, dia Iya. kayak bentuk kayak setruman, terus ada garis biru. Terus yang lebih amazing lagi ternyata walaupun badannya itu lurus, dia bisa jadi spike, kayak durian. Iya. Mungkin pada saat Total-totalnya lebih keluar dekat ya. lagi dia ngerasa terancam, terus dia kayak durian gitu. Tenangnya kondisi perairan bawah laut Gili Kondo seolah membuat kami berat untuk keluar dari perairan bersuhu hangat ini. Tapi rasa penasaran untuk menjelajah gili bidara yang tampak di ekor mata kami cukup mengusik hati kami untuk segera melanjutkan perjalanan menyeberang ke pulau tetangga.